warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayana dengan NIM 2020604052 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf dengan dosen pengampu Bapak Mufti Fiyandi MAG dengan materi yang berjudul Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf Quran Surah At-Taubah ayat 103. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, yang artinya aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah olehmu, hai Muhammad, sebagian dari harta mereka sebagai pemberian. Dengan pemberian itu membersihkan dan menyucikan diri mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu merupakan rahmat bagi mereka. Dan Allah Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103 ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang berkenaan dengan 7 orang yang dikirim kepada Rasulullah SAW. Karena mereka ini tidak hadir dalam perang Tabuk bersama beliau dan sahabat yang lainnya. 4 orang diantaranya mengikat diri di tiang-tiang sebelum dikirim kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah Abu Lubabah, Mirdas, Aus bin Qudam, dan Tisalabah bin Wadi'ah. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, yakni lantaran doa dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika ayat ini dikaji, ayat At-Taubah ayat 103 ini dari segi asbabul nuzulnya, maka dapat dikatakan bahwa kata sodakoh bukan dalam arti zakat, tetapi sedekah biasa. Dari itu perintah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abi Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka atau menolak ajakan Rasulullah untuk ikut berperang dalam perang Tabuk. Baiklah, selanjutnya ada penafsiran kata Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yang pertama ada kata khuz, itu merupakan perintah wajib, maka tujuannya adalah perintah mengambil zakat. Kata perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah, bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan oleh Abu Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka karena telah menolak ajakan Rasulullah untuk ikut berperang. Selanjutnya ada kata amwalihim. Dalam ulum Al-Quran, kata amwalihim ini itu termasuk dalam kajian Mukabalah Al-Zami Al-Zam, yang berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa, yaitu Abi Lubabah dan kawan-kawannya karena tidak ikut berperang Tabuk bersama Nabi. Selanjutnya ada kata sodakoh. Itu bukan berarti sodakoh wajib, karena dalilnya didukung oleh hadis yang menjelaskan asbabul nuzulnya dan munasabah ayatnya, serta sejumlah keterangan lainnya.
Selanjutnya ada kata tutohiruhum wa tuzakkihim. Ini menunjukkan sodako itu adalah zakat, karena zakat itu untuk menyucikan diri seseorang dari dosa. Selanjutnya kata wasolli alaihim. Perintah ini dikhususkan kepada Rasulullah SAW dan bertujuan umum untuk seluruh pemimpin sesudah Rasulullah. Tujuan perintah ini untuk menenangkan hati orang yang memberikan harta. Selanjutnya kata sholataka. Kalau dibaca sholataka dalam bentuk mufrad, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah secara serentak dalam sekali doa. Kalau baca sholawatika dengan lafaz jamak, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah itu satu persatu. Selanjutnya ada kata sami'un alim. Kata sami'u mengulang makna wasolli alaihim. Artinya Allah mendengar Nabi mendoakan para sahabatnya ketika mereka menyerahkan harta kepadanya. Selanjutnya kata alim mengulang makna husmin amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya Allah mengetahui Rasulullah mengambil harta mereka yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu untuk menyucikan diri mereka dari dosa karena tidak ikut perang. Kesimpulan dari Quran Surah At-Taubah ayat 103 ini, perintah dalam ayat 103 tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diserahkan kepada Rasulullah SAW. Padahal Abi Lubabah dan kawan-kawannya berharap semua hartanya diterima Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah hanya mengambil sepertiganya saja. Makna ini sesuai dengan makna ayat 104 yang sesudahnya, yaitu wayakhuzuhu sodaqoh. Ini juga sejalan dengan ketetapan Nabi tentang harta wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan kalau lebih dari itu, maka batallah wasiatnya. Ayat 103 walaupun terdapat kata hus, tetapi tidak menunjukkan maknanya zakat. Ini sesuai dengan riwayat hadis yang menyebutkan asbabul nuzulnya dan munasabah ayatnya, serta keterangan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.